wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brigade Pangestu di SI 301. Saya akan mempresentasikan tugas presentasi mengenai pemrograman game sederhana menggunakan C#. Dan ada latar belakang industri yang berkembang pesat, di mana game telah menjadi industri yang dominan dalam teknologi modern. Tidak hanya sebagai hiburan, tapi juga untuk pendidikan, simulasi, dan interaksi sosial. Ini pentingnya pemilihan bahasa pemrograman. Di sini bahasa pemrograman menentukan efisiensi, fleksibilitas, dan kompatibilitas pengembangan game, di mana dibutuhkan bahasa yang mendukung sebagai kebutuhan game, dari logika hingga grafis. Terus C# merupakan pilihan utama, di mana dengan dukungan Unity, salah satu game engine terpopuler yang berbasis C#. Keunggulan C# di sini dari segi singkat, sederhana, dan mudah dipelajari. Dan dari segi objek dan orientasi programming untuk desain modular. Kemudian kompatibilitasnya tinggi untuk lintas platform seperti PC, mobil, dan konsol. Sini selanjutnya kepada tantangan dan peluang. Dari segi tantangan untuk pemahaman dasar pemrograman seperti tipe data, variabel, operator, dan struktur kontrol sangat penting, di mana dalam pembahasan pemrograman itu pemahaman dasar dapat sangat dibutuhkan. Untuk peluang di sini C# memungkinkan untuk menciptakan game sederhana hingga kompleks dengan efisien. Selanjutnya dasar pemrograman C# ada tipe data. Tipe data di sini adalah kategori atau jenis nilai yang dapat disimpan dalam variabel. Tipe data menentukan mana tipe data menentukan yang pertama jenis nilai yang dapat disimpan, misalnya angka, teks, dan logika. Kemudian yang kedua adalah operasi yang dapat dilakukan terhadap nilai tersebut. Kemudian yang ketiga ada memori yang dialokasikan untuk menyimpan data. Tipe data sendiri di C# itu ada bermacam-macam. Pertama ada string. String di sini digunakan untuk menyimpan, mengumpulkan karakteristik atau teks. Biasanya digunakan untuk menyimpan nama, alamat, atau pesan teks. Dan yang kedua ada integer. Biasanya kita sebut int untuk tipe penggunaannya. Di sini dia berfungsi untuk menyimpan bilangan bulat tanpa desimal. Biasanya digunakan untuk nilai seperti umur, skor, atau jumlah tertentu. Kemudian tiga adalah double. Double sini tipe data numerik juga, namun dia untuk menyimpan bilangan desimal dengan presisi yang tinggi, dan digunakan untuk nilai yang memperlukan desimal seperti uang atau pengukuran. Kemudian yang keempat ada boolean atau bisa disebut bool. Tipe data ini biasanya berfungsi untuk menyimpan nilai logika yang berfungsi untuk menampilkan true atau false. Digunakan biasanya untuk kondisi logis seperti status, keputusan, atau kontrol. Kemudian selanjutnya adalah karakter atau char. Tipe data ini digunakan untuk menyimpan suatu karakter tunggal, di mana biasanya digunakan dalam input atau output, seperti pilihan simbol atau karakter tunggal lainnya. Tipe data di sini untuk membantu menentukan jenis nilai yang dapat disimpan oleh variabel pemilih. Tipe data yang tepat itu sangat penting, di mana berpengaruh dengan efisiensi dan akurasi dalam pengembangan program dalam pengembangan game. Tipe data digunakan untuk menyimpan informasi main, status, dan interaksi. Kemudian yang kedua ada variabel dan konstanta. Variabel sendiri adalah tempat menyimpan data di memori yang nilainya dapat berubah selama berjalannya program. Sedangkan variabel memiliki nama, tipe data, dan nilai. Nama deklarasi variabel C# ini merupakan tipe data dan nama variabel. Sedangkan konstanta sendiri adalah tempat menyimpan
data yang nilainya tidak dapat berubah setelah didefinisikan. Nah, biasanya digunakan nilai tetap yang tidak berubah selama pemrograman berjalan dan konstanta regulasi menggunakan kata kunci konstan. Nah, menggunakan konstan sendiri yang pertama adalah menyimpan nilai yang tidak berubah seperti batas maksimum, nilai PAE atau konspirasi sistem. Yang kedua, meningkatkan keamanan program karena nilai tidak dapat dimodifikasi secara tidak sengaja. Selanjutnya, variabel jadi kesimpulannya, variabel digunakan untuk penyimpanan data yang dinamis atau berubah selama eksekusi program. Kemudian konstansi digunakan untuk menyimpan data yang bersifat tetap dan tidak bisa berubah sepanjang program berjalan. Pemilihan antara variabel dan konstansi tergantung pada sifat data yang akan disimpan. Kemudian ada operator dalam pemrograman C#. Nah, operator sendiri ada terbagi dalam beberapa tipe. Pertama ada operator aritmatika, di mana digunakan untuk melakukan operasi matematis seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa bagi. Nah, selanjutnya kedua ada operator logika. Di sini digunakan untuk operasi berbasis nilai boolean seperti true atau false. Kemudian operator pembanding. Nah, operator pembanding digunakan untuk membandingkan dua nilai dan menghasilkan nilai boolean dengan true atau false. Nah, kemudian kesimpulannya operator aritmatika mengolah data numerik. Nah, untuk operator logika mengatur logika boolean dalam mengambil keputusan. Nah, kemudian yang ketiga ada operator pembanding. Nah, di sini dia membandingkan nilai untuk menghasilkan boolean dengan nilai true atau false. Selanjutnya ada input vektor di dalam jenang telah saya coba buat. Dalamnya ada input output, kemudian consumer line untuk input main, kemudian selanjutnya ada console untuk menampilkan informasi, percambangan menggunakan equals atau switch untuk pengambilan keputusan. Kemudian di dalamnya ada perulangan juga, kemudian struktur seperti while untuk gameplay yang berulang. Selanjutnya kita lihat di sini akan potongan kode di mana kita menggunakan deklarasi variabel dan tipe-tipe data kita. Pertama di sini ada string player name untuk menyimpan nama pemain dalam bentuk teks. Kemudian integer playhead. Nah, kita di sini untuk mulai dari 100 berapa kali masuk. Kemudian ada double player mana, kita mulai dengan 50. Siang running sini untuk menyimpan status apakah sedang berjalan. Ini statusnya bisa true atau false. Kemudian selanjutnya ada char player chess. Ini untuk menyimpan input pilihan pemain dalam bentuk karakter. Kemudian ada integer max. Nah, sini kita setting 100. Nah, ini tidak dapat diubah karena sudah konstan. Selanjutnya perintah output untuk welcome message. Nah, sini kita menggunakan seperti yang di atas tadi, kita menggunakan console line untuk menampilkan pesan ke layar, sedangkan untuk console nya menampilkan pesan tanpa baris baru. Contohnya di sini untuk masukkan nama karakter. Kemudian ada perintah input. Nah, sini kita lihat kita akan menggunakan console line di mana kita akan membaca dari nama sebagai string. Nah, dia akan menampilkan meminta input nama pemain dan menampilkan status awal. Nah, tanpa status awal kita akan muncul seperti ini, selamat datang, kemudian nama yang sudah diisi dengan status red dan jumlah uang. Kemudian sini ada interpolasi string menggunakan $, untuk menggabungkan teks
variabel, dan variabel. Nah, kemudian kita akan menggunakan perulangan utama. Jadi kita menggunakan perulangan while di mana game running bernilai true dan player head lebih besar dari itu. Kemudian untuk menu pemain ada percabangan, mana menangani input pemain berdasarkan pilihan angka. Contohnya kita mau bertarung atau bisa juga untuk kedua membeli potion, yang ketiga istirahat, yang keempat keluar game, atau bisa juga ketika kita salah input dia akan keluar dari tahun default value yang tidak valid. Untuk satunya bertarung dengan monster. Nah, di sini kita menggunakan integer damage dan integer reward, mana kita setting dengan damage aja 5, 10 sampai 30 dengan reward atau yang diberikan 15 sampai 35. Ini kita menggunakan operator minus untuk mengurangi nilai kesehatan. Nah, untuk case 2 itu beli potion atau menambah nyawa berarti. Ini kita menggunakan if untuk player money, dimana maksudnya untuk memeriksa apakah pemain memiliki uang yang cukup dan kesehatan belum. Matchmin memastikan dimana Matchmin ini memastikan kesehatan tidak melebihi max. Kemudian yang case ketiga ada istirahat. Dimana istirahat sini kita menggunakan ini juga player health kurang dari max health atau yang kita setting tadi. Nah, di sini pemain memulihkan kesehatan sebesar 10 tapi tidak boleh melebihi max. Oke, yang keempat keluar game, dimana kita menggunakan konsep data tadi. Apabila kita memilih case yang keempat ini, dia akan menampilkan atau status game status false dan menampilkan penghentian perulangan dan kemudian menampilkan kata terima kasih telah bermain. Nah, apabila kita tidak salah input atau salah pilihan di luar dari cache, dia akan menampilkan pilihan tidak valid atau memberikan pesan kesalahan jika pemain memasukkan pilihan tidak sesuai. Nah, untuk tampilan status pemain setelah aksi kurang lebih seperti dia akan menampilkan status dan nama, kemudian kondisi nyawa, kemudian uang yang didapat. Nah, selanjutnya ada penutup dan turnover. Nah, di sini jika player dengan nyawa kurang dari 0, maka status itu akan game over atau dengan output player telah kalah. Nah, selanjutnya kita melakukan surat key, di mana kita menunggu input dari pemain dengan menekan tombol apa saja dia akan keluar dengan menggunakan surat key. Di sini merupakan tampilan flowchartnya. Tampilan outputnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini codingan sudah dibuat kurang lebih seperti ini. Tampilannya sama. Mari kita run. Oke, untuk tampilan pertamanya sebelumnya dia akan menampilkan selamat datang di game petualangan. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan karakter. Kita pilih
kita mengisi nama, kita akan seperti yang di atas tadi kita jelaskan, dia akan menambahkan status nyawa dan nah, selanjutnya kita akan masuk ke cache. Kita akan taruh dengan monster, membeli potion atau istirahat. Kita coba bersatu. Yang satu kita pilih satu, dia akan menambahkan Anda bertarung dengan monster dan menerima 12 damage. Nah, kita setting ada 13 sampai 15 sampai cara acak 10 sampai 35. Nah, di sini akan ada 12 damage dan Anda mendapatkan kemenangan 22 dolar. Anda akan mendapatkan status sekarang 18/10. Kita langsung bisa coba menu yang 2. Tab menu 2 pilihan aksi. Sini akan mengambil Anda membeli dan ini reversion dengan 100 sampai 100. Kita coba 3 tetes 3. Nah, jika itu sudah penuh, dia akan menampilkan head Anda sudah penuh karena kita setting tadi. Lalu kita memilih poin ketiga, dia akan tidak boleh maksimal dari settingan health ini atau integer maksimalnya. Kemudian di menu 4 kita coba nah, dia akan menampilkan terima kasih telah bermain. Nah, sini akan diminta tekan sembarang tombol untuk keluar. Coba tekan tombol enter. Nah, maka program ada akan muncul program finish with exit squad now. Nah, dia akan keluar. Oke, kita coba lagi apabila untuk menu game over. Terlihat ada konsol belakang, Anda akan kalah dalam pertarungan bila status game akan jika player head kurang dari 0. Di sini kita akan coba catatan. Kita akan coba posisi dengan kita akan memilih ke 1 terus sampai health-nya di bawah 0. Oke, kita coba. Di sini masih 78/100. Coba lagi bertarung dengan monster. Dia berkurang 55/100. Satu lagi. Nah, berkurang lagi health-nya 27/100. Nah, karena sini status kita menerima damage 28 sehingga health kita kurang dari 0. Jadi otomatis dia akan tidak punya nyawa lagi dan game telah berakhir dengan status Anda telah kalah dalam pertarungan dan game over. Game kita diminta untuk datang serangan.
muncul iklan seperti ini, kita klik dan dia akan keluar. Itu yang di atas adalah contoh sederhana game berbasis teks yang menggunakan tipe data dan variabel, dimana fungsi untuk menyimpan data pemain. Kemudian di situ ada operator dimana digunakan untuk manipulasi data seperti penambahan dan pengurangan. Contohnya tadi itu adalah untuk menambahkan status health dan poin money untuk pendapatan saat bertarung. Kemudian ada perintah input dan output dimana tujuan untuk berinteraksi dengan pemain. Dan juga kita ada perulangan untuk mempertahankan jalannya game, dimana kita bisa memilih kayak 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya ada percabangan atau tidak berjalan. Nah, dari game ini mengajarkan konsep-konsep dasar pemrograman dengan penjelasan kita. Demikian presentasi dari saya mengenai pemrograman C# dengan desain game sederhana. Bila ada kesalahan kata dalam penyampaian dan kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.